Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Hidup dalam Terang. Hidup dalam terang itu artinya adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tentang hidup dalam terang itu kalah populer dan kalah memuaskan perasaan pendengarnya. Mendengarkan firman Tuhan itu bukan soal tentang perasaan kita, tetapi perasaan Tuhan. Hidup dalam terang bukan dimulai ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan ketika dibaptis, bukan ketika menjadi Kristen untuk pertama kali. Karena itu hanya permulaan. Hidup dalam terang adalah perjuangan setiap hari menjadi serupa dengan Kristus sampai akhir hayat. Menerima Yesus sebagai juru selamat, kemudian dibaptis menjadi Kristen, itu ibarat menjadi mempelai dalam pesta pernikahan. Sedangkan hidup dalam terang, itu ibarat menjadi suami istri yang setiap hari bersekutu, berselisih, berbeda pendapat untuk terus saling membentuk satu sama lain. Dan hidup dalam terang itu bukan sekedar mengikuti aktivitas kekristenan, tetapi menjadi Kristen seutuhnya, membawa dunia kepada terang dan membawa terang kepada dunia. Terkadang orang tidak mengerti apa yang harus dia kejar dalam hidup ini. Orang mengejar sesuatu yang fana. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita kejar. Jangan sampai kita tidak mengerti value dari firman Tuhan sehingga kita meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan, Kristus, keselamatan, dan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan memiliki nilai yang sangat berharga. Dalam Alkitab dituliskan, ketika Yosua menjadi raja Israel dan sedang membangun bait Allah, Yosia memerintahkan sekretarisnya untuk menyerahkan uang. Tetapi Imam Besar Hilkiah menemukan kitab suci. Kemudian Yosia meminta petunjuk seorang wanita Niabiah yang pekerjaannya mengurus pakaian, dan terungkap bahwa para pekerja itu berbuat curang. Betapa ajaib caranya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dari kisah ini, terang sejati yaitu firman Tuhan, yang adalah Allah itu sendiri. Itu seperti GPS yang mengembalikan jalan manusia ketika salah jalan. Dalam sejarah umat manusia, Allah pernah menjadi GPS dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Pada waktu itu, orang-orang Israel penuh dengan keluh kesah karena orang Israel tidak tahu saatnya berangkat atau berhenti, berjalan atau berkemah. Mengikut Tuhan atau hidup dalam terang itu tidaklah mudah, tidak nyaman. Tiang awan itu naik tidak peduli pagi, siang, sore, atau bahkan dalam bentuk tiang api di malam hari. Mereka harus jalan. Hidup dalam terang itu seperti tidak ada kepastian. Akan ada hal-hal yang mencoba melemahkan kita, membuat kita undur diri, membuat kita menyerah mengikuti terang Tuhan. Meskipun kita sudah taat, tetap saja ada hal yang membuat kehidupan ini menjadi tidak nyaman. Ada saja masalahnya. Ini adalah cara Tuhan untuk memperkuat iman percaya kita di tengah ketidakpastian hidup, agar kita sepenuhnya hidup dalam terang. Artinya, membuat kita benar-benar percaya, menggantungkan hidup hanya kepada terang. Israel seharusnya tidak melakukan perjalanan yang begitu panjang. Dalam renungan yang sebelumnya, kita sudah pernah belajar bahwa sebenarnya Musa ini tahu jalan ke Kanaan itu sebenarnya sangat cepat. Tuhan tahu jalan ke Kanaan. Jalan panjang dan jalan yang lama yang bangsa Israel tempuh itu untuk mengeluarkan mentalitas Mesir, mengeluarkan mentalitas yang salah, pikiran-pikiran yang keliru, karakter-karakter yang tidak serupa dengan karakter Kristus. Tuhan tahu jalan ke surga, dan Tuhan bisa saja langsung membawa kita ke kerajaan surga. Tetapi bukan demikian caranya. Harus melalui masalah, harus melalui godaan, pencobaan. Karena hidup itu bukan sekedar pergi kepada terang, tetapi menjadi terang. Dan untuk menjadi terang, kita harus mencari sumber yang hanya kepada satu sumber saja, yaitu terang sejati.
Dalam Mazmur 36 ayat 10 dituliskan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Bukan dengan mencari informasi di luar Allah dan firman-Nya untuk kita dapat berharap mendapat jawaban atas pertanyaan yang membingungkan dalam hidup kita. Kita hanya perlu cukup datang kepada Tuhan dan melihat langsung kepada firman-Nya. Untuk datang kepada terang itu penuh tantangan. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan perubahan hidup kita, ada nabi-nabi palsu, ada diri sendiri yang menjadi lawan terberat kita. Kemudian, hidup dalam terang itu tidak nyaman. Hidup kita akan terekspos, seperti tidak punya privasi. Inilah bagian dari hidup dalam terang. Penuh tantangan dan harus diperjuangkan. Namun, ini semua pasti bisa kita lalui karena hari masih siang. Artinya tantangan dan pencobaan ini adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Dalam Mazmur 99 ayat 7 dituliskan, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Mengapa dalam ayat tersebut hanya disebut tiang awan, tidak ada tiang api? Karena hari masih siang, melihat awan di siang hari itu biasa, dan banyak awan di siang hari, tetapi tiang api di malam hari hanya satu. Hal ini menyeratkan kebodohan manusia tidak menyadari kehadiran Allah ketika hari masih siang. Oleh sebab itu berserulah kepada Allah karena hari masih siang, dan yang terpenting, melakukan apa yang Allah serukan dalam firman-Nya, yaitu hidup dalam terang, sebelum semuanya terlambat. Artinya sebelum hari menjadi malam. Jangan kita hanya berseru, tetapi tidak sempat melakukan firman Tuhan. Jadi hidup dalam terang itu dimulai dari pembaharuan pikiran, melalui dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan tanda-tanda seseorang yang hidup dalam terang adalah berbuah, ibarat sebuah pohon yang disinari cahaya matahari sehingga dapat menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan tiang awan dan tiang api tidak pernah mudah. Ketika melewati lembah kelam, kita berkata ini salah jalan, tetapi sebenarnya tidak pernah ada jalan yang salah. Yang ada hanyalah jalan yang terarah, yang mengarah kepada terang, kepada Kristus. Lembah kelam itu bagian proses pembentukan kita menjadi terang. Jangan kita sekali-kali katakan salah jalan, lalu kita mengambil keputusan untuk berjalan sendiri. Karena ujungnya hanya tersesat dan kematian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.